Sudah selesai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur sudah sepatutnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di acara webinar Road to GWU 11 dengan tema Perang Harga Bikin Pusing, Waktunya Branding, yang nanti akan diisi oleh pemateri Mas Tanjung Sidobangun selaku founder brand strategis flazabrand.com. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Suri teladan kita baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbisnis, dan yang kelak akan kita nantikan syafaat beliau di hari akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini perkenalkan saya Fahmi dan akan memandu dalam acara webinar Road to GWU 11 pada malam hari ini. Dan alangkah baiknya kita buka acara webinar Road to GWU 11 dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dipandu oleh Saudara Nasar dan akan membacakan tilawah dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 30. Baik, kepada yang bertugas, Saudara Nasar, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang membawa mushaf Al-Quran, silahkan dibuka surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai ke-30. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini hati kita semakin tenang dan Allah wasilahkan sebagai pencerah di kehidupan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nasar. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada awal agenda kita pada hari ini bisa mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan berikutnya yaitu pembacaan 3 karakter SBC yang akan dipandu oleh Saudara Wahib Ifroni, dan diharap kepada para peserta Zoominar pada malam hari ini untuk dapat mengikuti bersama-sama membaca 3 karakter SBC. Kepada Pak Wahib, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan 3 karakter SBC. Mohon untuk bisa mengikuti. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. 1. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. 2. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati.
Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin Mengeluarkan mengeluarkan zakat, zakat, infak, dan infak, sedekah. dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahib atas dipandunya kami semua untuk membaca 3 karakter SBC, dan semoga karakter-karakter tadi baik secara pribadi, muslim maupun bisnis bisa kita install di kehidupan dan diri kita pribadi masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu dari teman-teman. Halo teman-teman. Bisa on cam, karena nanti kita akan berdiskusi langsung dengan narasumber kita, Mas Tanjung. Alangkah lebih baiknya yang tidak memiliki uzur, bisa on cam. Mari kita saling bertatap muka untuk lebih bisa saling mengenal. Dan boleh tahu nih, dari mana saja saat ini teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Oke, yang pertama ada Mas Fauzi Kanida dari Pekalongan. Masya Allah. Usahanya apa ini, Mas Fauzi? Bojonegoro. NTB. Wah, ini Mas Nasar ini juga orang NTB ini. Jangan-jangan pasukannya Mas Nasar. Masya Allah. Lalu dari mana lagi? Masya Allah. Malang hadir. Blora, Kulon Progo. Wah, ada yang sedang di atas kereta Malang. Kereta malam antara Malang dan Madiun. Nah, fi amanillah untuk yang sedang safar. Semoga bisa sampai tempat dan kembali pulang dengan selamat dan acaranya dimudahkan. Dan jangan lupa nih, salah satu pesan CRA waktu safar, perbanyaklah berdoa. Karena salah satu doa yang bisa langsung gampang dikabulkan oleh Allah adalah salah satunya adalah orang-orang yang sedang safar. Nah, seperti itu kalimat yang disampaikan oleh gurunda kita semua. Nah, tadi sudah beberapa membaca dari teman-teman. Ternyata sudah banyak ya dari se-Indonesia. Nah, ini barangkali kalau ada temannya atau saudaranya, kenalannya yang masih juga belum bergabung di acara pada malam hari ini, bisa dikabari ya. Ayo di chat, acaranya mau mulai. Mau pemateri utama sudah siap gitu ya. Karena yang kita tahu saat ini banyak sekali bisnis-bisnis baru yang bermunculan, apalagi saling hadap-hadapan gitu kan, seakan-akan kita saling berkompetisi. Wah, secara langsung baik di depan kita. Nah, tapi hal itu akan menyebabkan yang namanya perang harga. Nah, harganya harus semakin lama semakin murah dan sebagainya gitu kan. Yang akhirnya ya mau nggak mau kalau harga semakin murah, margin lebih tipis, profit juga lebih tipis. Nah, kebetulan dan alhamdulillahnya lagi pada malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Mas Tanjung berkaitan dengan branding nih. Perang harga bikin pusing ya. Tentu kalau perang harga kita pasti pusing. Nah, gimana caranya keluar dari perang harga? Akan kita sama-sama simak dari Mas Tanjung. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan tentang siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Oke, izin share screen. Nah, beliau adalah Mas Tanjung Sidobangun selaku founder dan brand strategis plazabrand.com yang memiliki berbagai macam experience, berbagai macam kompetensi, bahkan experience beliau di dunia yang digelutinya saat ini sudah 10 tahun lebih sejak tahun 2014. Dan beliau juga memiliki kompetensi sebagai brand designer, brand strategis, creative director, creative campaign, dan juga berbagai macam pengalaman beliau yang pernah beliau lalui selama 10 tahunnya. Dan mari pada malam hari ini teman-teman semuanya kita bersama-sama belajar. Kita tundukkan hati kita tata niat kita untuk dapat menyerap ilmu dari apa yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Boleh kita sapa dulu Mas Tanjung. Assalamualaikum Mas Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas. Salam kenal Mas Tanjung. Kabarnya bagaimana Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Wah, ini musim hujan, Mas. Banyak yang sakit nih. Ya betul, ini sedikit Kebetulan flu saya juga, juga Mas. agak, hah? Kebetulan sedikit flu juga. Oh iya, sama ini. Saya agak seret juga ini di suara. Ya, semoga yang diberikan sakit seperti Mas Tanjung diberikan kesehatan. Yang punya sedang pusing-pusing, semoga diberikan Allah jalan keluar salah satunya melalui ilmu branding ini. Baik, Mas Tanjung, sudah siap berbagi dengan kita semua, Mas? Insya Allah siap, siap. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, kita sambut Mas Tanjung Sidabangun. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Sebelumnya kan sudah diperkenalkan sama Mas siapa lagi? Ini sudah tampil share screen-nya. Sudah, Mas. Jadi dalam malam ini saya mau sharing tentang bagaimana sudut pandang branding untuk kita keluar dari yang namanya perang harga. Kemarin kan Ustadz Andika sudah menjelaskan tentang branding syariah. Untuk saat ini saya ingin fokus bahas tentang bagaimana branding itu berperan penting dalam perang harga itu, biar kita keluar dari perang harga. Oke, ini saya lanjut. Ini saya skip, tadi kan sudah diperkenalkan. Nah, ini saya memperkenalkan Plaza. Plaza ini agensi yang kita bantu teman-teman UKM untuk bikin brand. Bikin brand ini maksudnya gimana sih? Kadang kan kita bingung, Mas, aku punya produk, cuma aku bingung dari segi namanya, terus ini value-nya apa, terus nanti promosinya gimana, identitasnya gimana. Nah, Plaza ini kebetulan bantu dari A sampai Z. Jadi mulai kita konsep, cari namanya, kadang kita juga nentuin produknya juga, kayak gitu, terus visualnya, dan sampai eksekusi bagaimana brand itu berjalan, kayak gitu. Jadi kita mulai starting sampai ngawal brand itu berjalan. Yang kedua ini desain gercep. Desain gercep ini beda. Desain gercep ini fokusnya ke UMKM. Bagaimana mereka itu butuh dasar desain yang dengan harga terjangkau tapi dengan kualitas yang baik juga. Jadi kan biasanya banyak tuh yang jualan dengan harga-harga murah, terutama di Shopee dan lain-lain dengan harga yang murah. Ya kita mungkin harganya nggak di situ, di atasnya lagi, cuma kita kasih kualitas kayak gitu. Nah ini salah satu klien kita, beberapa klien kita dari berbagai macam industri juga. Jadi kita nggak hanya F&B, walaupun kebanyakan F&B juga, tapi di lintas usaha pun banyak kayak gitu. Saya akan share portofolio Plaza ya. Nah, pertama ini salah satu portofolio saya dari Plaza Brand untuk mengerjakan visual identity dari angkatan Magister Universitas Diponegoro. Terus jurusan nutrisi kayak gitu. Jadi kita bikin konsep dari logonya, terus turun ke keperluan desain-desain yang lainnya sesuai kebutuhan dari kliennya kayak gitu. Jadi ini kebutuhannya hanya visual, kita nggak mikirin strateginya karena kebutuhannya hanya visual. Terus kedua ini salah satu klien juga, ini kliennya brandnya sudah ada dari 2019. Terus kliennya merasa kayak, Mas, brandku ini belum ada arahnya kayak gitu. Akhirnya setelah di riset dari data-data yang kita ambil, dari timnya mereka juga, dari laporannya, kita nentuin kalau kita fokus ke target market wanita. Sebelumnya kan general, akhirnya kita fokus ke target market wanita. Itu by data semua. Jadi kita siapkan visualnya yang seperti ini kayak gitu. Dari tagline-nya yang sahabat codingnya mata, kita juga create seperti itu. Jadi apa yang kita bikin tuh by riset semua. Kita nggak ada kayak mikir kayaknya ini bagus nggak. Kita by riset semua. Dan alhamdulillah ini dari 2024 kemarin setelah melakukan brand refreshment. Ini sama kita juga melakukan pendampingan brand aktivasi. Jadi dari tim Plaza membuat kreatif campaign untuk soft opening. Jadi brand ini itu lama di jualan online. Habis itu tahun kemarin pertengahan tahun kepingin buka di offline. Nah itu kita persiapkan bagaimana kita itu nggak sekedar nge-share kayak oh kita punya offline, kena toko offline. Nah, kita bikinkan campaign dengan dua konten.
yang alhamdulillah konten kemarin itu secara organik bisa 205.000 view kayak gitu. Jadi kita konsep bener-bener, jadi kita nggak sekedar nge-share, oh kita punya toko Venda kayak gitu. Alhamdulillah setelah 6 bulan berjalan, kita ngelit juga tim konten kreator dari internalnya brand ini. Alhamdulillah dari akun TikToknya yang dulunya awal kita pegang 60K, sekarang bisa 90K. Itu organik followers kayak gitu. Itu efeknya dari konten yang soft opening ini juga. Terus jangkauannya juga yang awalnya 1 juta per bulan, sekarang bisa 18 juta. Ini jangkauan user ya, totalnya 18 juta per apa dalam 6 bulan itu. Ini ada salah juga brand yang bergerak di bidang apa untuk industri bahan bakar kayak gitu alternatif yang ramah lingkungan kayak gitu. Kita juga develop dari mulai namanya, strateginya, websitenya, dan kebutuhan branding lainnya. Sama juga ini salah satu klien di Malang juga yang kliennya sebenarnya nggak mau nama brand ini Glammy. Maunya kan namanya ownernya sendiri. Tapi ya kita tetap riset, kita tunjukkan data-data, kita validasi juga bahwa nama yang cocok tuh ini, bukan nama ownernya. Dan alhamdulillah terima, dan alhamdulillah produknya best seller di salah satu toko di Katigamart Malang kayak gitu. Ini juga salah satu klien kita di travel umroh juga. Kita fokus bikin visual identity-nya kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk materi yang utama, saya mau jelaskan tentang fundamental. Kalau eh, kemarin Ustadz Andika menjelaskan dari segi Ustadz Andika, saya juga punya dari segi yang lebih ringan kita bahasnya kayak gitu. Semoga teman bisa memahami dengan jelas. Nah, brand itu adalah unsur pembeda kayak gini. Brand itu kompleks lah hitungannya, ada kita itu namanya termasuk istilah, termasuk simbol dan ciri khas. Kalau dari Pak B yang pakar branding juga, brand itu adalah nama plus makna. Jadi bukan sekedar nama, tapi ada maknanya. Kalau saya tambah cerita unik. Sekarang kan eranya semua itu butuh storytelling. Orang nggak bisa dikasih mentah-mentah brand kita ini loh, kita nggak bisa selling kayak gitu. Nah, kalau branding ini aktivitasnya, bagaimana kita itu mengkomunikasikan apa yang sudah kita persiapkan tadi, mulai strategi, nama, istilah, tagline, dan lain-lain. Dan di branding ini, tujuannya kita tuh menciptakan persepsi. Gitu. Nah, persepsi ini yang nanti jadi kunci bagaimana kita keluar dari perang harga. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau sedikit bahas kenapa brand itu diciptakan dan untuk apa brand diciptakan. Gitu. Jadi semuanya ada tujuannya. Kita bukan sekedar ikutan tren kayak sekarang, oh semua bangun brand, kita ikutan bangun. Enggak, kita harus paham dulu esensi tujuan bangun brand itu apa sih. Nah, kita bahas sedikit, brand itu tahun 1990 Masehi itu fokusnya itu di simbol. Nah, kalau kita sekarang ngomong brand hanya sekedar logo, berarti kita balik ke tahun 950 Masehi kayak gitu. Nah, di abad 18-21 ya ini itu ada namanya fase brand. Kalau kemarin Ustadz Andika menjelaskan 1.0 sampai 5.0, kalau sini kita bahas tentang fasenya. Fase pertama itu evolusi industri. Ya ini bagaimana simbol itu diterapkan di produk, bagaimana produk juga menerapkan logo kayak gitu. Jadi di sini masih sekedar logo. Nah, fase kedua ini muncul kapitalisme. Nah, bagaimana kita mengkapitalisme sebuah produk. Contohnya batu berlian ya. Kalau dalam sejarahnya batu berlian itu sebenarnya bukan batu berharga. Tapi karena sebuah kapitalisme itu ada, dia di branding bahwa ini sepertinya batu mulia berlian. Padahal dari segi kalau sekarang kita ngomong emas itu tetap apa ibarat sesuatu yang lebih daripada berlian kayak gitu kalau orang investasi kayak gitu. Nah, di fase ketiga ini itu baru muncul bagaimana seperti produk Apple, bagaimana orang itu menjadi siapa ketika memakai suatu barang. Orang itu ada kebanggaannya, ada sisi emosinya. Terus di fase keempat ini ada namanya arah digital. Ya, bagaimana sekarang kita itu bangga dengan kita pakai aplikasi apa, kita ketergantungan dengan aplikasi apa. Mungkin ketika belanja ada yang ketergantungan dengan Shopee, ada yang ketergantungan dengan Tokopedia dan lain-lainnya. Jadi sudah geser kayak gitu dari produk ke produk digital kayak gitu. Nah, karena sebuah kapitalisme itu tadi banyak orang-orang yang menunggangi brand ini sebagai
hal yang buruk kayak gitu. Kita kan sering mungkin dengar berita, oh banyak di Indonesia itu produksi 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 produk Adidas atau Nike, tapi dibayar dengan harga murah kayak gitu. Ketika ada negara lain yang bisa harga lebih murah, brand akan pindah kayak gitu. Nah, di sini kan ada beberapa berita bagaimana brand-brand besar itu gaji buruh dengan sangat rendah kayak gitu sampai ada yang nggak dibayar. Nah, di sini kita harus benar-benar menentukan tujuan brand kita, bangun kita itu apa. Kita hanya sekedar profit aja atau kita punya manfaat untuk orang lain. Kan balik lagi, kita berbisnis juga untuk manfaat buat orang lain. Dan jangan sampai nanti bisnis kita dan brand kita itu membuat suatu masalah ketika kita sudah punya profit banyak kayak gitu. Nah, pastikan tujuan membangun brand itu baik. Ketika brand sudah mendapatkan profit dan loyalis, jangan jadi kapitalis. Ya, perlu diingat teman-teman. Nanti ketika mungkin sekarang karyanya masih satu, kita bisa loyal. Nanti mungkin kalau berkembang lagi karyanya sudah ratusan, mungkin akan berbeda lagi nanti pikirannya. Dan dia jangan sampai keuntungan brand ini bagus untuk perusahaan, tapi nggak bagus untuk tim kita kayak gitu. Bagaimana kita tuh harus menjadi benar-benar brand itu baik untuk customer dan untuk tim juga kayak gitu. Ya, seperti di SBC kita sukses berkah ya, kita brandnya ya harus sukses dan berkah kayak gitu. Nah, ini yang sering ditanyakan teman-teman, Mas, branding marketing itu mana dulu yang harus jalan? Nah, saya akan jelaskan versi simpelnya aja. Sebenarnya kalau prosesnya itu ada 3 ini, branding, marketing, selling. Harusnya kan branding, cuma memang secara eksekusinya orang itu jualan dulu. Nggak apa-apa, itu nggak salah. Yang penting kita harus tetap paham mana nanti setelah kita jualan kita melakukan apa kayak gitu. Nah, di sini poinnya branding itu membangun persepsi. Nah, bagaimana value-value yang ada di brand kita ini dikomunikasikan, value dan pembeda. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kedua, baru marketing. Marketing itu mengkomunikasikan value-nya itu tadi. Setelah kita branding mempersiapkan persepsinya, marketing mengkomunikasikan. Nah, selling menutup dengan penjualan. Ya, ini mereka ketika melengkapi. Nah, kadang ada business owner juga kadang itu nggak paham branding itu dipikir outputnya tuh selling langsung kayak gitu. Padahal branding itu jangka panjang kayak gitu. Nggak bisa jangka pendek, nggak dengan waktu pendek kayak gitu. Nah, marketing ini jangka menengah, dia perlu proses. Kalau selling ini ya jangkanya cepat. Jadi miling. Kita punya produk langsung kita kasih kayak gitu, kita jualin langsung kayak gitu. Ya, jadi ini benar-benar nanti teman-teman ini harus memahami 3 step ini dan posisinya biar nggak salah nanti marketing disuruh cepet atau selling disuruh lama kan nggak mungkin. Jadi ini jangkanya yang harus kita pahami. Nah, ini kita masuk ke pembahasan perang harga dari bagaimana brand berjalan. Nah, ini perlu sedikit fokus teman-teman. Nanti kita juga kasihkan contoh bagaimana branding itu jalan. Nah, perang harga itu terjadi karena berapa hal ini. Nah, kalau ini ada 3 hal ya teman-teman. Yang pertama kita menjual komoditas. Bagaimana kita tuh hanya sekedar menjual misal beras. Ya kita beli harga sekian, kita jual dengan harga sekian. Hanya pembeda di situ aja teman. Kedua keterbatasan diferensiasi. Nah, di sini biasanya kita hanya jual produk yang monoton. Sebenarnya nggak salah. Cuma ya kita tetap perlu. Misal kita jualan produk A, seperti mie misalnya, kita harus kasih diferensiasi, kita harus cari pembeda kayak gitu. Terus ketiganya kompetensi yang semakin ketat. Nah ini kan biasanya orang itu
apa yang rame mereka mereka jual juga yang lagi rame kayak gitu. Terus, nah dari ketiga ini kita menciptakan konsumen yang sensitif dengan harga. Ya konsumen seperti ini tuh nggak peduli kayak produknya seperti apa, yang penting harganya murah kayak gitu. Nah kenapa ini terjadi ya? Kita biasanya fokusnya di strategi harga. Ketika kita belum siap secara brandingnya, tapi kita sudah main pusingnya di strategi harga, orang akan sensitif dengan harga tersebut. Tapi kita nanti ketika sudah mempersiapkan brandingnya secara benar, baru kita akan memikirkan strategi harga yang benar. Nah, ini contohnya. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini ada 3 contoh. Yang kiri kan telur ayam itu produk komoditas. Dimanapun toko-toko banyak yang jual telur ayam. Yang mungkin sekarang harganya 25.000 per kilo. Nah, ketika kita jual komoditas yang hanya telur ayam, kita nggak akan bisa bersaing dengan toko lain. Karena ya mungkin kita jualnya belinya dengan harga sekian, jualnya kan nggak mungkin di bawahnya, mungkin dengan harga standar. Nah, kita di sini sudah nggak bisa keluar dari perang harga kayak gitu. Karena konsumen sensitif dengan harga, persaingan peternak dan produksi kayak gitu. Nah, ini tujuan branding kayak gitu. Sebelah kanan. Ini ada produk Red Ed dan Gado. Nah, kita bahas dulu dari Red Ed. Red Ed ini kan dia jualannya pun nggak di toko-toko kelontong biasa ya. Jualnya di minimarket atau supermarket. Nah, itu sudah menunjukkan value-nya dia. Kalau aku nggak jualan produk itu yang ya disegmentasi harga murah kayak gitu. Terus pertama dia juga mikirin packagingnya. Terus value-value dari telurnya juga disampaikan. Mau ada zat besi, ada omega 3, beta karotid, dan lain-lain. Nah, setelah dia sudah tahu value produknya, dikomunikasikan lewat apa? Dia ada sosial media, ada marketplace juga. Jadi orang tuh mikir, kalau aku beli telur omega 3 aku milihnya red egg kayak gitu. Meskipun harganya lebih mahal jauh. Nah, terus kalau lo mas, ini berarti rate sudah beda. Oke. Terus orang pasti bingung, cari beda apa lagi mas? Nah, ini ada telur ayam siap saji. Ini kayak sosis siap saji. Nah, ini bagusnya dari perusahaannya itu kalau ada sosis siap saji, aku bikin telur siap saji kayak gitu. Nah, di sini mereka tuh praktis, higienis, siap makan dan banyak varian rasanya. Dan mereka pun jualnya lebih mahal lagi. Per butirnya paling murah itu 8.500 per butir. Nah, ini kan orang udah nggak ribet lagi, nggak harus masak, nggak harus ngerebus, nggak harus ngupasin lagi. Tinggal beli, buka kemasan, tinggal makan kayak gitu. Nah, dari ini kita sudah dapat pelajaran. Produk kamu komoditas itu masih bisa dikembangkan lagi. Tergantung kita tuh mau mengambil value yang mana kayak gitu. Kita harus benar-benar bisa ngulik produknya itu seperti apa. Di contoh selanjutnya, nah ini kita membahas nih. Ini ada contoh 5 brand. Nah, kita kan sering jualan produk itu sama. Terus pembedanya di mana, Mas? Kan sama-sama produk ini kayak gitu. Nah, produknya boleh sama, tapi value dan persepsinya harus beda kayak gitu. Yang pertama kan ada mie burung dara. Target marketnya siapa? Sudah jelas masyarakat umum. Value-nya, harganya terjangkau dan eksplorasi masakan sesuai kebutuhan. Jadi beli ini tuh kita kan nggak ada bumbunya, kita bisa eksplor masakan seperti apa. Nah, kalau yang Indomie ini targetnya anak-anak hingga orang dewasa. Karena praktis, misalnya anak kos, anak-anak kuliah, kayak gitu. Anak-anak juga kepingin masak yang praktis ya pakainya Indomie goreng. Terus sebelahnya kalau orang kan takut gini makan mie goreng, takutnya nanti ada zat yang berbahaya kayak gitu. Akhirnya muncullah brand namanya Lemonilo. Dia sama-sama mie, cuma dia pilihan lebih sehat kayak gitu. Jadi dia menjawab problem lagi. Aku nggak mungkin jualan mie goreng aja kalau nggak ada perbedaannya. Dia akhirnya bikin mie goreng sehat. Walaupun dia bukan yang pertama, tapi secara aktivasi brandnya dia yang lebih masif lah. Itu poin juga. Jadi jangan pernah takut kita itu ketertinggalan. Jadi kita bagaimana bisa ngejar kompetitor itu dengan pembeda, kita harus aktif kayak gitu. Kita nggak bisa pasif kayak gitu. Sebelahnya ada Popmie. Nah, ini Popmie kan juga turun dari Indomie. Nah, kenapa Indomie ini bikin bikin apa produk berbeda kemasannya? Nah, Popmie kan secara nggak langsung kita sadari itu untuk anak muda, untuk kita yang sering traveling, nah, di kantor-kantor juga. Ini kan praktis. Orang kan ngerah praktik apa
fokus ke praktiknya. Jadi POPMI ini solusi buat orang yang lagi sibuk, orang yang di traveling kan nggak mungkin kita beli Indomie goreng instan ini kalau nggak ada tempat masak yang proper. Nah, POPMI kan cuma diseduh kayak gitu. Nah, jadi pembedanya situ. Yang terakhir ini mie gelas. Ya, ini fokusnya buat anak-anak. Biasanya anak-anak SD kan suka mie gelas dan harganya lebih murah. Dari 5 produk ini, harganya kan udah beda. Yang paling mahal kan Lemolino sama POPMI kayak gini. Nah, ini mereka sebenarnya nggak perang harga. Mereka sudah fokus ke segmentasinya masing-masing. Jadi harga murah atau mahal itu relatif sesuai fokus ke target mana yang mau kita sasar kayak gitu. Jadi kalau mungkin Mas aku produk kemurahan, enggak, sama lihat dulu value produknya seperti apa, terus target market seperti apa. Jadi contoh 5 brand ini nanti bisa buat teman-teman berpikir, oh aku ini seperti apa ya produkku. Misal, oh aku ini lebih ke Lemonilo, gitu, lebih value-nya lebih tinggi kayak gitu. Ya jadi marketnya ya harus disesuaikan kayak gitu. Nah ini kita bahas ke langkah-langkah mencari pembeda. Nah ini teman-teman nanti bisa praktekkan ke brand teman-teman masing-masing kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin langkah brand itu sebenarnya banyak. Ada mungkin 17 poin, tapi saya hanya nanti kita fokus mencari pembeda dan cari value dari produk kita nanti. Nah, brand itu dibangun berdasarkan 2 hal ini. Nah, teman-teman harus pahami dulu nih, kira-kira brand teman-teman ini hadir karena menyelesaikan masalah atau menciptakan kebutuhan baru, kayak gitu. Nah, di sini kan ada contoh Airbnb dan Apple. Airbnb itu kan dia tuh tahu ada masalah, ada traveler yang bingung cari tempat penginapan murah, dan ada pemilik rumah yang banyak ruangan kosong di rumahnya kayak gitu. Nah, Airbnb itu di tengah menemukan dua dua kebutuhan ini. Nah, sebelahnya Apple, dia itu inovator. Dia itu selalu berpikir ke depan kayak aku ini nggak mungkin kalau jualan sekedar handphone atau alat-alat yang lain yang kebutuhannya itu dasar. Artinya dia menciptakan iPod dan lain-lain. Itu awalnya Apple pun nggak langsung berhasil karena kan produk inovasi. Orang-orang belum tahu kebutuhannya secara langsung kayak gitu. Tapi dengan keyakinan dia, dengan mengaktifasi, menjelaskan tujuan brandnya, fungsinya Apple seperti apa produknya, ya sekarang dia berhasil menjadi brand inovator kayak gitu. Jadi brand temen ini dikategorikan brand yang mana? Brand yang yang menjadi solusi atau brand yang berinovasi kayak gitu. Nah, teman-teman harus tulis dulu ini biar nanti nggak salah kita cari value-nya. Nah, yang pertama tentukan dan kenali secara detail tentang target market teman-teman di sini. Ini benar-benar kita harus secara detail itu mencari siapa sih market ideal kita itu. Kayak Mi tadi, kan ada yang marketnya anak-anak, ada marketnya orang dewasa itu dibagi lagi, oh orang dewasa yang kantoran, oh orang dewasa yang traveler. Jadi dia harus dijelaskan secara detail. Kalau mungkin teman-teman nanti ikut KPB bakal dijelaskan cara bikin buyer persona kayak gitu. Bagaimana menentukan target market yang detail. Jadi ini poin utama dulu. Jadi kita nggak bahas produk kita dulu, target market kita seperti apa. Kita mau produk kita itu dibeli oleh siapa, digunakan oleh siapa, problem yang disolusikan seperti apa kayak gitu. Dan selanjutnya ya ini kita menentukan pembeda dan nilai tambah atau value. Nah, kanan kiri ini 2 hal yang berbeda. Yang satu rational value, yang satu emotional value. Pada umumnya orang membeli produk itu fokus ke rational value. Aku beli apa, aku dapat apa. Aku beli apa, aku untungnya apa. Nah, yang kiri ini lebih cenderung nanti kita fokusnya ke harga. Fokusnya ke diskon, fokusnya ke bagaimana kita jual bundling. Intinya strateginya itu nguteknya di produk kayak gitu. Harganya yang gimana. Nah, yang kanan ini lebih ke emosional. Nah, seperti contoh Apple tadi, bagaimana kita itu orang pakai Apple biasanya dia itu lebih 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 bangga kayak, wah aku bagian dari Apple, aku bagian dari orang yang keren kayak gitu. Sama kayak kita makan misal kalau kita makan produk ayam crispy, kalau rational value orang bakal beli yang murah aja lah, mungkin di sana kayak gitu. Tapi emotional value kalau kita
lihat anak muda sekarang, ini kita tidak bahas masalah boykot ya, misal dia beli kelasnya kayak McDonald, mereka akan bangga, lebih kayak diposting, dibuat story kayak gitu. Karena itu sudah menjadikan mereka tuh bagian dari McDonald kayak gitu. Ada sisi emosinya kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman sekarang itu bisa menggabungkan antara rational value dan emotional value untuk brand teman-teman kayak gitu. Jadi mulai dipikirkan rational value seperti apa. Misal dipikirkan, oh produkku ini value-nya A, B, C, D, E. Mulai disusun secara rasional. Orang beli ini kenapa sih? Oh mungkin dari kalau makanan enak itu kan harus kayak gitu. Terus mungkin dari segi ukurannya lebih besar atau dan lain. Ini rasional, tulis dulu aja rasional dulu. Disusun orang ini beli karena butuhnya itu apa. Setelah disusun. Nah, setelah itu kita tambahkan emosional kayak gitu. Value-nya seperti apa. Nah, kan orang itu beli itu kadang karena dia cocok dari segi pelayanannya, cocok dari segi hal yang lain-lainnya, yang intinya harus menarik emosi orang itu. Orang beli bukan karena butuh butuh aja, jadi sudah emosional. Kalau nggak beli ini, aku nggak bagian dari ini, campaign ini kayak gitu. Nah, tengah-tengah ini ada namanya brand experience dan reputasi. Nah, setelah kita sudah menyiapkan rational value dan emotional value kita gabung, nah, ini kita sudah memiliki 50% kita akan keluar dari perang harga. Karena orang sudah rasional sudah dipenuhi, emosionalnya juga sudah dipenuhi. Nah, dari plus ini akan tercipta namanya brand experience dan reputasi. Nah, benar nggak sih setelah orang menggunakan brandnya teman-teman ini, rasional value-nya sudah terpenuhi apa belum? Emosionalnya sudah terpenuhi apa belum? Kalau sudah, ya mereka akan merasakan experience-nya. Oh, benar, aku beli produk ini apa ada seperti ini. Jadi nanti teman-teman juga perlu tanya ke customer, jangan sekedar jual beli. Sampaikan ke customer kayak gitu. Apa yang kurang dari brand kita? Kenapa kembali lagi beli brand kita? Itu perlu ditanyakan. Karena balik lagi kalau memang benar-benar rational value emotionalnya diciptakan, konsumen akan mengatakan hal yang sama dari apa yang kita susun tadi. Nah, kalau sudah terbentuk experience, terbentuk reputasi. Nah, ketika orang sudah puas, orang sudah cocok dengan brand teman-teman, ya terbentuklah reputasi yang baik. Nah, ada juga ketika rational value dan misalnya tidak sesuai, akan terbentuk reputasi yang buruk. Orang akan ngasih nilai yang jelek, orang nggak akan merekomendasikan ke teman yang lain. Kalau reputasinya baik, ya kita berharap orang ini akan merekomendasikan kayak gitu. Nah, bagaimana saya juga Plaza? Ya, saya menerapkan dua hal ini, rational value dan emotional value. Bagaimana nanti menciptakan brand experience yang baik, reputasi. Ya, bagaimana orang merekomendasikan kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong tadi sudah emosional dan rasional value-nya, nah, kita terapkan dalam 13 poin disiplin. Nah, tadi saya ngomong, brand itu sebenarnya suatu yang kompleks dalam sebuah usaha kita, brand kita. Brand itu nggak hanya sekedar ngomong tentang visual aja atau tentang marketing aja. Ini ada 13 poin. Mulai riset, employee, hospitality, dan lain-lainnya. Contoh hospitality, mulai pelayanan. Bagaimana ada satu bank swasta di Indonesia yang orang itu sampai emes. Pertama, pelayanannya di salah satu bank BCA kayak gitu. Bagaimana dulu kontennya sampai viral. Karena benar-benar ini tuh security tapi di-create seperti pelayan yang baik. Hospitality-nya sangat baik. Nah, ini kan termasuk apa dari bagian branding. Bagaimana value kita tadi dikomunikasikan lewat hospitality. Nah, mungkin nanti bisa dikomunikasikan lewat karyawan. Nah, bagaimana value-value tadi di brand kita itu ya karyawan harus paham juga, karyawan harus bisa menyampaikan dan karyawan juga harus merasakan juga kayak gitu. Di sini ada riset juga. Jadi sebelum menentukan apa kita menentukan marketing atau lain-lainnya, riset juga sama. Itu berdasarkan value juga kayak gitu. Jadi 13 poin ini sangat penting. Jadi kak kita menjalankan brand kita sudah punya value, aku yakin mas value-ku kayak gini, value brandku kayak gini. Ya semua diterapkan ke 13 prinsip ini, prinsip brand ini tadi. Jadi secara nyeluruh nggak bisa hanya owner aja yang tahu, karyawan aja yang tahu. Jadi semua itu harus berkesinambungan kayak gitu. Nah, ini yang sering saya
komunikasikan ke klien atau ke teman-teman ketika sharing masalah branding. Yang paling sulit itu konsisten. Kenapa paling sulit konsisten? Karena mereka tuh berpikiran branding itu jangkanya itu hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Enggak, itu bukan branding. Itu bikin konten viral aja tadi. Orang mikir viral itu brandingnya naik, bagus. Enggak. Viral itu hanya ombak besar kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menstabilkan ombaknya, ya setelah ombaknya besar turun ya hilang kayak gitu. Ya kayak Isora tadi, setelah kita bikin konten viral, oke ya segitu kita sambut dengan konten-konten yang lain, bagaimana ini tetap bisa terjaga view-nya. Jadi kita sambut. Jadi setelah di Handle Plaza dari 1 juta sampai 4 juta user yang visit di TikToknya Isora kayak gitu. Jadi teman-teman harus tetap konsisten, eksekusi, evaluasi, perbaiki. Jadi teman-teman menentukan, misal, Mas aku strategi brandku ini, coba ditentukan 3 bulan atau 6 bulan. Nggak bisa jangka 1 bulan, nggak bisa. 3 bulan itu sudah paling cepat, terus 6 bulan. Itu setelah 6 bulan ini efeknya gimana sih? Misal, oh ya Mas, ini ternyata kurang efektif dari segi apanya? Itu ya di bradeli lagi dari 13 poin prinsip brand tadi. Mana yang kiranya kurang brand itu value-nya disampaikan kayak gitu. Jadi benar-benar ini butuh effort kayak gitu teman. Kita nggak bisa sekedar Mas sebulan hasilnya apa ya, nggak bisa. Brandnya itu panjang kayak gitu. Nah, habis itu ini tidak ada jalan pintas dalam membangun brand yang kuat. Perlu dedikasi, pikiran, tenaga, waktu, dan biaya. Saya kasih contoh. Saat kita membeli pipa PVC, kita menyebutnya paralon. Pompa air menyebutnya sanyo. Atau pasta gigi menyebutnya odol. Padahal yang kita sebutkan itu nama brand kayak gitu. Nah, nama brand ini kenapa bisa menggantikan nama barang atau nama produk? Ya ini kan jangka panjang. Mereka mengulang-ulangi dari segi iklannya, marketingnya, sampai orang itu menyebutkan nama brand menggantikan nama produk kayak gitu. Nah, akhirnya kita kan tidak membeli produk, tapi membeli brand. Nah, jadi teman-teman itu harus sabar gitu. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih. Tapi saya mau kasih surprise buat yang sudah hadir kayak gitu ya. Nah, yang teman-teman di sini yang sudah punya usaha dan merasa usahanya perlu diperbaiki dari segi brandingnya, saya kasih free 2 orang untuk konsultasi, sharing-sharing lah. Tapi sudah daftar GWU 11, jadi sudah jadi peserta GWU 11. Nanti dari tim panitia nanti bisa pilih 2 orang yang mengajukan pertanyaan dan sudah daftar GWU 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, yang hadir malam hari ini dapat benefit luar biasa dari pemateri kita. Konsultasi brand gitu ya. Free 2 orang Mas Tanjung ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti silakan ada beberapa teman panitia yang bisa nih nanti menyeleksi siapa yang dapat berkaitan dengan privilege untuk konsultasi gratis bersama Mas Tanjung. Wajib ikut GWU 11. Dan sudah ikut GWU 11. Nah, itu syaratnya. Masya Allah. Syarat wajib. Nah, sangat wajib. Sip, setuju Mas. Nah, ini silahkan ya untuk teman-teman semuanya peserta Zoom. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita sambil beliau biar agak istirahat dulu gitu ya. Siap. Sambil menunggu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Atau kita akan memprioritaskan bagi teman-teman yang raise hand. Nah, terutama yang tadi pengen dapat privilege khusus dari Mas Tanjung bisa langsung diskusi. Ada kasus apa nih di bisnisnya? Nah, nanti diskusinya one on one Mas. Jadi, one on one. Oh, lebih private lagi, eksklusif. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mas Tanjung. Ya, Oke. Kalau misalnya tadi sedikit mengulas ini, ternyata sudah sejak lama ya. Kita tadi itu tidak hanya mulai di tanggal 24 Januari, tapi sejak 950 Masehi sebelumnya. Ya. Ternyata kalau kita masih kepikiran
brand itu adalah logo, brand itu adalah logo lah. Mungkin Anda sedang hidup di tahun 950 Masehi. Harus berubah setelah kita mendapatkan materi dari Mas Tanjung yang luar biasa hari ini. Selain itu tadi juga ada cheat-sheet tuh, ada repeannya kalau bahasa orang Jawa Timuran ya. Untuk berkaitan dengan apa tadi 13 disiplin dalam membangun brand. Dan salah satu kata kunci yang penting tadi bagian akhir adanya perlunya konsistensi atau istiqomah untuk eksekusi, evaluasi, dan melakukan perbaikan. Nah, Mas Tanjung, ini sudah Ya, ada 2 orang yang raise hand, Mas Tanjung. siap, Kita siap. berikan kesempatan ya. Ya, Untuk monggo. yang pertama ada Pak Pratik Yuda. Masya Allah. Masya Allah, mentor saya ini. Assalamualaikum. Apa? Waalaikumsalam Nah, ya ini warahmatullahi. agak berat ini tadi. Agak berat ini, sungkan ini jawabnya ini. Jawab apa ini? Mentor yang tanya. Monggo, monggo, Mas. Masya Allah. Monggo Pak Yuda. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, senang sekali malam ini ada kesempatan ketemu Mas Tanjung ini. Alhamdulillah. Izin bertanya ya, Mas ya. Monggo, monggo. Kalau kita sebagai grosir atau distributor untuk Iya, produk perlampuan, ya. iya. Kemudian menerapkan 13 tadi itu ada saran nggak ya, Mas ya, buat kita? Nah, dari 13, kira-kira yang mana, Pak, yang bisa dieksekusi paling mudah? Yang paling mudah itu Nanti materinya eh, di-share kok, Pak. Tenang aja, Pak. Nanti bisa cek oh lagi. gitu. Ya, siap. Yang paling mudah, dengan foto mungkin tadi. Ya, Saya saya nyatet tadi ya. sempat capture. Ya, Yang paling mudah yang sudah saya lakukan sekarang itu seragam. ya. Ya, Dari masuk. seragam kita semuanya kuning-kuning semua. Kemudian sosmednya juga kita kerjakan. Kemudian yang kita lakukan itu konsistensi dalam produk. Jadi tidak ada produk yang discontinue di tempat saya. Jadi berkelanjutan gitu. Ya, itu sudah Oke. dikomunikasikan, Pak? Sudah dikomunikasikan. Ya, Terutama siap, yang produk yang dipastikan tidak discontinue. siap, siap. Mungkin bisa tambah nanti hospitality-nya, Pak. Pelayanannya mungkin. Pelayanan ketika di Di toko. Atau mungkin distributor, waktu kita memberikan produk, ada SOP, apa yang mau kita sampaikan, kayak gitu. Ketika menerima komplain, SOP-nya seperti apa, kayak gitu. Berarti anu ya, ujung-ujungnya ke itu ya, customer experience ya. Ya, customer experience juga penting. Oke, siap. Ini kalau nggak tanya ke mentor nggak bisa ini. Masya Allah, keliru Pak, dengan yang mentor. Masya Allah. Iya, ada saran lagi mungkin Mas Tanjung buat saya. Itu yang dari sisi manajemennya gimana Pak? Manajemennya kita ada tim sales ya, baik tim lapangan, kemudian Ya. tim sales office ya. Hmm. Kemudian ada manajemen juga ada tim marketing kita, dia handle apa namanya ngumpulin leads ya. Ngumpulin leads itu ada 2 hal yang kita lakukan yaitu nge-push. Jadi kita kumpulin calon calon pembeli ya. Itu Ya, biasanya terkumpul satu kecamatan tuh bisa sampai 300 calon pembeli. Dan kita carinya itu di Google Map itu di toko listrik, toko bangunan, supermarket ya toko kelontong yang orang-orang yang calon apa namanya pembeli. ya, Nah, kemudian kita lakukan pendekatan lewat WA, kemudian terjadi pembelian. Nah, kemudian ada yang full juga di tempat saya, itu lewat Instagram, ya, kemudian tiba-tiba ada WA, tapi WA yang masuk itu nanti kita arahkan ke chatbotnya kita, begitu. siap, siap. Jadi sebenarnya sudah komplit Pak. Jadi mungkin kalau aku sudut pandangnya nanti setiap poin yang nanti bersentuhan dengan customer, ya di situ value brandnya dari usaha jenengan disampaikan. Dari setiap poin orang yang mungkin manajemen yang bersentuhan langsung dengan customer, mereka harus tahu value dari brand jenengan. Oke. Intinya adalah komunikasi ya, berarti salah satu Ya, berarti ya, Mas ya. ya, Oke. ya, ya, Apapun yang kita lakukan harus dikomunikasikan dengan ya, jelas ya. ya. Value-nya Pak, terutama value dari brandnya Ya, jenengan kan. value-nya. Ya, Oke. siap. Sementara itu dulu Mas Tanjung, terima kasih banyak sudah diluangkan waktu untuk belajar ini. Oke, oke, sami, Oke, terima sami, sami, Pak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Yuda pertanyaannya. Kalau kata teman-teman membuka wawasan kita nih. Alhamdulillah juga jawaban dari Mas Tanjung juga luar biasa. Oke, yang kedua. Lanjut nih. Yang kedua tadi ada Mas Sobar. Nih sudah angkat tangan. Bisa on cam Mas Sobar mungkin sambil sapa-sapa teman-teman dan juga pemateri. Pak Sobar apa Bu Sobar ya? Mas Sobar. Oh, Oh, Mas siap. Sobar. Monggo Mas, bisa langsung bertanya kepada pemateri kita. Ya, di sini saya ingin bertanya terkait target market produk yang saya usung. Ya. Nah, di sini saya ingin ambil contoh ya Mas ya. Misal nih, saya ingin menjual sandal dari target market saya kepada anak-anak atau sedangkan produk yang sudah saya up atau sudah saya jual beberapa hari lalu itu mengarah pada orang dewasa. Nah, apakah saya harus merubah market produk yang baru itu atau tetap dengan market produk yang dahulu? Nah, yang produk yang terdahulu itu saya sudah banyak kayak pembeli-pembeli yang sudah mampir ke toko saya gitu. Ya, ya. Sudah Mas? Sudah. Ya. Berarti intinya sekarang itu ada market baru yang sedang di toko sampean, banyak pembeli baru kayak gitu. Iya. Pembeli dewasa kayak gitu. Iya, benar Mas. Nah, ini sekarang tinggal di pilihannya Mas Sobar aja. Mas Sobar mau fokus ke market mana? Kalau saya lebih lihat mana yang ngasih profit besar ke usaha kita, market mana. Contoh kayak Isra tadi, sebenarnya marketnya ada dua, cowok dan cewek. Ternyata setelah kita riset, kita lihat data, ternyata pembelinya banyak perempuan. Jadi kita fokus ke market terbesar kayak gitu. Nah, kebanyakan kan kayak toko kan kita maunya kan semua, marketnya semua. Tapi akhirnya kan nggak semua barang terjual juga kayak gitu. Akhirnya kita hanya nambah stok, gimana caranya beli. Tapi kan nggak gitu ternyata. Ya, sampean mau fokusnya kemana? Sampean lihat, sampean penjualnya paling banyak ini siapa? Itu sampean fokus ke situ kayak gitu. Kalau mungkin ada market tambahan, ya nggak apa-apa. Itu mungkin hanya berapa persen kayak gitu. Tapi tetap market yang paling besar itu yang mau kita ambil kayak gitu, yang dominan kayak gitu. Oh ya, siap. Makasih Mas yo. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Sobar atas pertanyaannya. Nah, nanti dari tim teman-teman panitia yang akan menyeleksi ya, siapa yang akan mendapatkan apa tadi free one on one dengan Mas Tanjung. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Bisa di kolom chat ataupun langsung raise hand untuk lebih diprioritaskan untuk bertanya langsung pada materi. Oke, Ya, ini sudah ada yang resen aja Mas. Gimana Mas? Buat yang resen aja nanti pertanyaannya lebih gampang. Oh, yang resen aja. Wah. Ya. Langsung semakin terseleksi berarti ini ya. Iya. Semakin ketat harus lebih banyak ya. yang resen. Ya. Oke. Ini ada yang pertanyaan ketiga Mas Tanjung, yaitu ya. Mas Mut Rizky Property dari Tuban. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Tuban? Alhamdulillah, baik Mas. Baik Mas. Halo, Mas Halo. Oke. Halo. Agak putus tadi. Oke. Lanjut, silahkan pertanyaannya. Ikan pertanyaan kepada pemateri kita malam hari ini. Di perusahaan kita kan produknya kan jasa konstruksi. Nah, itu dibangun dari bertahun-tahun dibangun dari personal branding. Sekarang kita mau beralih bangun juga company branding. Nah, yang sering kejadian Mas, itu biasanya teman-teman yang marketing di kita itu sempat buat kayak personal branding juga, terus akhirnya ketika sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan, itu dia membuat brand sendiri. Nah,
cara ngatasi itu mungkin Mas Tanjung punya tips nggak? Soalnya di kita kan basicnya kan jasa Mas. Nah, Iya, iya. itu sudah terbangun dari personal branding, tapi Oh, karyawan-karyawan buat personal branding sendiri-sendiri, terus ketika sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan, dia akhirnya ke bawah tuh beberapa klien kita. Menurutnya jenengan oh. gimana? Terima kasih. Nah, siap-siap. Saya siap Mas ya. Saya juga sering kena FYP-nya marketing properti di TikTok yang pasti bangun personal branding gitu. Nah, mungkin kalau saya kan ini mungkin kelirunya dari awal mereka itu ditugaskan untuk mungkin untuk promosinya itu dengan personalnya mereka. Mungkin pertama ya bikin SOP bagaimana mereka itu bikin konten atau promosi itu pakai satu akun kayak gitu. Satu akun perusahaan, jangan akun personal kayak gitu. Nah, mungkin kan targetnya nggak apa-apa biar kita nyebar. Nah, tapi kan nanti ujung-ujungnya ketika mereka namanya sudah naik, ya mereka kan punya jalan sendiri kayak gitu. Nah, kita fokusnya bangun personal corporate brandingnya, ya difokuskan di akun perusahaannya kayak gitu. Jadi mereka itu talentnya, uploadnya pun di akun perusahaan. Dikasih juga mungkin seragam atau mungkin properti-properti yang lain, mungkin kendaraan yang ada logonya perusahaan jenengan kayak gitu. Jadi ketika mereka tag video itu kelihatan simbol dari perusahaannya sampean kayak gitu. Jadi harus ada yang mereka bawa untuk mewakili perusahaan jenengan. Jadi dihindari untuk akun personal mereka kayak gitu. Ya, saya sering saya lihat sales properti itu akunnya itu lebih tinggi daripada akun propertinya kayak gitu. Kalau saya sih itu aja Mas saran. Lebih Baik, fokus baik. ke corporate. Siap. Selama ini Saya fokusnya di mana Mas promosinya? selama ini itu karena kan brand kita kan sudah lama Mas, jadi sudah 12 tahunan. Nah, di Ya, situ sudah lama. kita jalan dari personal branding ini, owner aja. Nah, Sekarang baru mulai ngerjakan company branding. Cuman memang sebelumnya itu sudah pernah beberapa teman-teman karyawan itu sudah pernah ada yang menjalankan personal branding juga, dan efek salah satu kekurangannya lah mungkin iya. ketika sudah dijalankan itu terus tidak bekerja sama dengan kantor, itu kan beberapa klien kita ada yang ke bawah. Seperti itu sih. Oke, jadi lebih cocok ke personalnya daripada ke corporate-nya Mas ya. Iya, kalau di kita cuman mau kita geser Mas. Geser Kasihan agak nanti. sulit. Ya, ownernya nggak bisa pensiun nanti Mas. Nah, itu Mas. Makanya sekarang mulai digeser pelan aja Mas. Mulai bikin konten sendiri dari segi corporate-nya kayak gitu. Siap. Itu Terima kasih. tadi. Ya, siap. Nah, kalau properti, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau properti jadi keinget yang buat tunjukin itu ya. Nah, itu kan sekarang jadi konten kreator, jadi influencer sekarang. Iya, itu posisi hook. Nah, akhirnya ngehook semua itu ya ke Iya. personalnya, bukan ke corporate-nya. Akhirnya properti yang lain rebutan buat dapetin Oke. kenal masnya. Oh, benar. Wah, itu juga agak bahaya ya kalau dari sisi Iya. corporate ternyata Mas Tanjung ya. Nah, tadi saran dari Mas Tanjung perlu lebih dibangun untuk Mas tadi untuk lebih dibangun ke corporate brandingnya, gitu itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ke berapa berarti? Keempat dari Mbak Fani Surabaya. Selamat malam Mbak Fani. Assalamualaikum. Halo, Mbak Fani. Ada enggak ini Mbak Fani? Oke, karena ini Mbak Fani masih belum respon, ini tadi di obrolan ada pertanyaan Mas Tanjung, izin membacakan ya. Boleh. Tapi mau ditanya dulu nih, Mbak Santi Surabaya, pengen berkesempatan, pengen dapat one on one nggak? Nah, kalau pengen dapat one on one, silahkan raise hand dan langsung bertanya kepada pemateri kita malam hari ini. Karena kalau via chat, kesempatan untuk dapat one on one-nya tidak berlaku. Gimana Mbak Santi? Penawaran ini? Tidak harus on cam.
Yang penting tanya langsung, biar enak ngobrolnya. Iya, benar. Oh, maaf lagi kerja, Mas. Nah, tapi beliau sudah beli nih. Oke, saya bantu bacakan pertanyaannya. Saya Santi, Mas Tanjung, izin bertanya. Awal ikut KPB, wah KPB ini berarti kan salah satu program di SBC ya. Halo, Nah, Assalamualaikum. Misal Waalaikumsalam. Siapa ini? Pak Fani. Oh, Mbak Fani. Ya, Ini maaf. gimana nih? Mbak Fani atau Mbak Santi dulu nih? Oh iya, iya. Maaf tadi karena gaptek, jadi manggil anak dulu buat on cam sama on ininya. Oh, oke. Monggo. Saya Mbak Santi sebentar ya, Bu Fani ya. Oke, karena sudah terlanjur dibacakan. Awal ikut KPB, nah, salah satu program di SBC, saya langsung buka daycare. Tapi karena belum paham, langsung bikin nama Smile Kids. Namun dalam berjalannya waktu, saya buka TK. Karena berbasis Islam, kayak kurang elok namanya kalau Smile Kids. Akhirnya saya menamakan TK-nya TK Hasanah. Lalu bagaimana nih buat mengenalkan masyarakat kalau ada TK dan daycare tapi beda nama? Bagaimana Mas Tanjung? Monggo bisa ditanggapi. Ya, siap. Oke, tadi ini sudah geser ke nama yang baru. Jadi itu sekarang PR-nya bagaimana kita mengkomunikasikan. Pertama kita bisa bikin event kecil di dekat TK kayak gitu, bikin bazar atau bikin acara-acara yang bagaimana masyarakat itu ngumpul di situ. Itu yang gampang karena ini kan basisnya kan offline, daycare kayak gitu. Kedua ya diaktifasi lagi di online-nya juga. Bikin, maksudnya kita kenalkan kita itu ada daycare di Surabaya, daycare Islami kayak gitu, dikomunikasikan lagi. Jadi simpel aja caranya. Bagaimana orang itu tahu tentang kita. Bisa lihat online atau offline. Kalau offline kan lebih ke bikin event kayak gitu. Atau kita bisa bikin syukuran bareng atau gimana masyarakat sekitar daycare itu kayak gitu. Atau kita ke grup-grup ibu-ibu di kampung-kampung kayak gitu. Jadi PR-nya diaktifasi nanti. Bagaimana kita menjelaskan. Kan sudah ganti. Harus saatnya kita menjelaskan kayak gitu. Ampun. Baik, terima kasih Mas Tanjung. Masya Allah, Ibu sudah dijawab Mas Tanjung, tinggal dieksekusi. Dan pertanyaan terakhir pada malam hari ini sebagai pertanyaan penutup. Nah, oh, ada. Jadi tetap dua nama gak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting Pak? dikomunikasikan. Bedanya keduanya itu apa kayak gitu. Kan punya fungsi masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Dan terakhir silakan kepada Bu Fani dari Surabaya untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Mas Tanjung malam hari ini. Silakan Bu Fani. Halo, Assalamualaikum Mas Tanjung. Waalaikumsalam Bu Hani. Lama nggak ketemu. Yeah. Ini Mas Tanjung, kan memang kan kalau saya itu gaptek banget ya. Cuman semenjak ikut SBC itu pengen banget belajar sendiri, jadi nggak tergantung sama anak gitu kan. Kayak tadi aja on cam sama ini udah diajarin, anaknya hilang, ini gimana tadi ya, gimana gitu. Jadi saya tuh udah punya IG kan produknya kuliner ya Mas Tanjung. Nah, tapi itu tidak jalan. Jadi ketika memang anak saya bisa itu jalan, tapi udah 2 tahun ini nggak aktif, tapi masih tetap bisa digunakan. Nah, saya ini apa itu perlu diganti IG-nya, apa bikin baru atau itu saja diteruskan dan gimana ya? Saya lihat tadi Mas Tanjung kayaknya memang khusus untuk itu ya ternyata ya, kayak bersamai seperti itu ya. Iya, iya. Nah, itu aku tertarik banget. Itu gimana ya sarannya dan kalau memang butuh untuk ini apa ya? Itu berbayar kan berarti ya Mas Tanjung ya? Untuk
itu tadi ya. Iya. Nah, itu sarannya gimana? Itu apa dilanjutkan? Karena kalau kita tertinggal dengan sosmed banget kan sekarang juga di TikTok juga bisa jualan. Iya. Tuh. Nah, itu tertarik sekali, cuman nggak Iya. tahu mengawalinya bagaimana kalau nggak ada yang Iya. bimbing gitu juga Iya. gitu. Iya. Ah, iya. Saya jawab. Iya. Ye. Misalnya jenengan kan F&B. F&B. Nah, sekarang kan F&B itu ramenya di TikTok juga sama Instagram. Kalau saran saya, mending ada pihak kedua. Pertama, Bu Fani nanti menyediakan satu orang yang nanti bisa saya lead kayak gitu, bisa saya atur. Karena kita perlu talent untuk mengenalkan usahanya Bu Fani, yang harus nanti tampil on cam kayak gitu. Jadi dia nanti menjadi konten kreatornya. Nanti dia yang eksekusi bikin kontennya dia. Nanti urusan ide apapun nanti saya bisa siapkan. Yang penting nanti dia eksekusi. Nah, jadi ini nanti yang orang ini itu jadi karanya Bu Fani. Dia khusus bikin konten untuk usahanya Bu Fani kayak gitu. Jadi Bu Fani nggak perlu tampil kayak gitu. Biar nggak ketergantungan dengan Bu Fani lagi nanti. Oh, gitu. Iya, Itu yang ditampilkan itu berupa orang datang di outlet atau hanya foto-foto kulinernya atau bagaimana, Mas? yaitu konten hariannya Bu di sana di outlet, mungkin waktu masak atau melayani pelanggan kayak gitu. Berarti Sekarang kan kalau F&B itu hadir. eranya banyak banyak bikin videonya daripada fotonya kayak gitu. Oh, gitu. Ya, Berarti konten kreatornya hadir di outlet ya, berarti. ya, ya. Itu Oh, nanti jadi timnya Bu Fani kayak gitu. Nanti juga Google bisnisnya juga diaktifkan lagi. Suruh oh, orang buat buat nge-review setiap sekali review free apa, mungkin free bakso atau free apa yang intinya orang mau review. Makanya semakin banyak review kan nanti ketika orang cari kategori bakso atau mie ayam nanti tempatnya Bu Fani bisa naik duluan. Kayak gitu. siap-siap, Mas Tanjung. Jadi Terima perlu kasih. satu orang. Ye. Ya, nanti saya japri. Siap, siap, Terima siap. kasih, Mas. Ye, ye, kami. Terima kasih Bu Fani atas pertanyaannya. Dan Mas Tanjung, ini ada info dari panitia. Siap. Untuk Mas Tanjung langsung bisa memilih siapa nih 2 pertanyaan yang akan berhak mendapatkan konsul one on one. Monggo Mas. Sudah ada calonnya apa belum nih? Kalau saya nanti aja after webinar ini aja nanti diumumin aja kayak gitu. Oh baik, berarti after webinar ngumuminnya Ya. di webinar atau lewat panitia Mas? Lewat panitia. Oh, Di grup berarti aja. pengumumannya di grup webinar Ya, gitu Mas ya? ya. Oke, Biar jadi tahu semua, biar nanti takutnya nggak kayak, oh ini karena kenal karena apa kan nggak enak. Oh siap, berarti pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di grup webinar Road to GWU, seperti itu. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Mas Tanjung, materi-materinya, dan juga ada bonus-bonus khusus dari Mas Tanjung bagi teman-teman yang nanti berhak mendapatkan hadiah door prize dari Mas Tanjung khusus eksklusif one on one konsultasi branding dengan Mas Tanjung. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Tanjung atas kesediaannya, kesempatannya untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga apa yang dibagikan bisa menjadi amal jariah bagi Mas Tanjung dan keluarga. Amin. Semakin sukses dan semakin berkah juga untuk bisnisnya. Amin. Dan amin ya rabbal alamin. Dan jangan beranjak dulu karena akan ada bonus-bonus baru nih dari panitia Road to Webinar GWU. Dan kali ini akan ada disampaikan oleh Mas Alwin apa aja nih kejutan-kejutan dari panitia GWU khusus untuk bagi teman-teman yang hadir di seminar malam hari ini. Bagaimana Coach Alwin? Sudah siap bercerita? Wah, terima kasih Coach Fahmi ini ya. Nggak pantas kalau dipanggil coach ini saya. Wah, berat ini. Gimana teman-teman dari materi Mas Tanjung ini? Boleh komen dong. Ilmunya pasti dibilang daging masih ya. Rata-rata ya. Ini jarang disepil di luar bagaimana apalagi dapat bonus dari Mas Tanjung nih. Bagus, alhamdulillah. Bagus banget lah. Saat ini kan kita kenapa di 2025 itu tagline GWU 11 adalah be a winner. Nah,
itu salah satunya yaitu gimana cara bisnis kita itu bisa menjadi pemenang di 2025. Makanya kali ini teman-teman khusus yang sudah mengikuti webinar pada malam ini, kita ada promo untuk webinar, kode promo yang belum daftar webinar, yang belum daftar GWU 11 yang dilaksanakan nanti di Malang, di Batu. Jangan lupa untuk segera daftar. Insya Allah nanti akan ada berbagai macam pemateri-pemateri, pemateri-pemateri hebat, dan bisa bertemu langsung dengan Mas Tanjung. Nah, kalau perlu pas pada saat acara langsung disyarat, Mas Tanjung, branding saya nih Mas Tanjung nih Mas Tanjung, gitu. Wah, Itu tidak lain, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya untuk teman-teman. Jadi jangan lupa untuk datang dan buru-buru untuk daftar nih. Keep tiketnya untuk ikut GWU 11 besok, tanggal 8 dan 9 Februari 2025. Nah, khusus buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam ini, aku kasih kode voucher potongan yang awalnya harga tiketnya itu di 1.500.000. Khusus buat teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini, itu akan mendapatkan potongan senilai 700.000 dari harga 1.500.000 dikurangi 700.000. Lumayan banget kan? Itu karena kalau di luaran harganya nggak segitu. Khusus buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti dan menyimak ilmu ya dari Mas Tanjung nih. Dan pastikan nantinya ditunggu untuk webinar selanjutnya untuk bisa mendapatkan potongan-potongan dan bonus-bonus yang tak kalah menarik lainnya. Aku spill di chat ya untuk kode vouchernya, dan kode voucher ini berlaku sampai besok ya, tanggal 25 di jam 23.59. Jadi cuman berlaku untuk malam ini sampai besok saja. Jadi jangan lupa teman-teman untuk segera check out. Nah, check out untuk beli tiketnya, tiket GWU 11 di Batu Malang. Nah, kenapa harus ikut GWU? Sebentar, ini enggak muncul ya. Oke. Kenapa harus ikut GWU ya? Yang pertama adalah kita bisa berjejaring dengan entrepreneur muslim senasional. Jadi kita bukan cuma di daerah kita aja sih, bahwa oh entrepreneur tuh seperti ini aja. Ternyata entrepreneur itu jauh banyak di luaran sana, dan utamanya kita itu saling charge ya, ibarat baterai itu saling charge di situ. Oh, ternyata di bisnis dia melakukan seperti ini, di bisnis dia melakukan seperti ini. Kita bisa mendapatkan insight ya, sebagaimana kayak yang tadi disebutkan Mas Tanjung itu, salah satunya Mas Tanjung punya bisnisnya terkait masalah branding. Nah, kita kan dapat insight, oh ya ternyata saat ini brandingku tuh salah. Saat ini aku bermain berdarah-darah gitu kan. Jadi itu nanti ada berbagai macam, kita bisa bertemu dengan para entrepreneur muslim senasional. Kemudian yang kedua itu bisa mendapatkan inspirasi luar biasa dari pemateri-pemateri hebat. Di GWU 11 itu nanti akan datang pemateri-pemateri hebat staraf nasional yang dia akan menceritakan dan kita bisa mendapatkan insight dari beliau. Kemudian yang terakhir itu, bukan yang terakhir ya, tapi ini salah satu yang sangat menarik banget yang sudah kami ikuti, bukan begitu Mas Fahmi? Nah, yaitu berkesempatan untuk mendapatkan coaching senilai 250 juta selama 1 tahun secara gratis. Mas Fahmi? Nih bagi teman-teman yang halo Mas, ini ya. mana Mas Fahmi nih? Ya, wah ngilang aja nih Mas Fahmi nih. Ya, jadi GWU adalah gerbang utama nih. Teman-teman yang mengikuti GWU itu sangat berkesempatan ya, kesempatan mendapatkan benefit yaitu coaching senilai 250 juta selama 1 tahun, tapi itu secara gratis, secara cuma-cuma. Bukan begitu ya, Mas Fahmi ya? Benar Mas Alvin. Nah, alhamdulillah kemarin berkesempatan 1 tahun ini ya Mas Alvin ya. Dibimbing langsung sama Coach Ridwan. Ini ada emblemnya ini, OYC 7 nih. Masya Allah. Aku belum ada. Oh ya, ini kode voucher aku spill di chat ya, teman-teman.
segera nanti di check out. Ya, ini terakhir nih angkatan kemarin OYC 7 ya. Dan Masya Allah banget banyak ilmu selama 1 tahun kita bukan cuman apa ya, ketika OYC itu kita bukan cuman hanya stay di kandang ya. Kita selalu alhamdulillah ada. Kita selalu berjalan-jalan ya. Kemarin hampir nasional ya Mas Fahmi ya untuk ini. Kita OYC 7 ya. Sampai ke Bali, ke Makassar. Terus mungkin ada kota-kota yang sebelumnya kita nggak tahu ini kota apa ini ya. Ternyata kita sampai ke situ. Mas Tanjung juga akan ikut OYC 8. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, insya Allah nggak akan ada ruginya. Karena kan memang di luaran kalau misalkan kita meng-hire seorang coacher ya, coach ya, seorang coach itu pasti akan sangat pricey ya di mana-mana. Tapi khusus terutama untuk ini ya, yang mengikuti komunitas SBC. Nah, itu mendapatkan kesempatan emas ya, di coaching 250 juta. Wah, itu pastinya nggak akan terbayangkan ya. Dalam artian nggak tahu nih awalnya saya tinggal di Bekasi ya, cuman nggak tahu nih bisa jalan-jalan ke Malang, ke Tuban, kemudian kalau ke Bandung kan mungkin udah deket ya, lebih ke situ Tuban, Blitar Mas, terus ke Blitar. Blitar ya, Blitar itu main ke tempatnya Insinyur Soekarno. Kemudian ke Bali, wah, Masya Allah itu. Semoga teman-teman bisa bergabung dan menikmati indahnya persaudaraan. Gitu kurang lebih Mas Fahmi. Buat teman-teman jangan lupa segera untuk check out dan beli tiketnya GWU 11 Be a Winner. Kenapa Be a Winner? Kita taruh di bulan Februari karena preparation untuk 2025 sampai akhir tahun itu kita harus fighting terus-menerus dan menjadikan bisnis kita itu menjadi winner ke depannya. Demikian dari aku. Terima kasih Mas Fahmi. Salam hormat Mas Tanjung. Terima kasih atas ilmunya. Aku cukupkan. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Alwin. Setelah 1 tahun kita belajar bersama, rasanya kok udah mau selesai gitu ya, mau ganti batch yang ke-8. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Alwin tadi, bahwa batch ke-8, angkatan ke-8, One Year Coaching nanti akan dibuka pendaftarannya pada saat GWU. Nah, jadi pastikan hadir di GWU, lalu ikut OYC 8, gitu ya teman-teman. Dan kita akan belajar apa saja di Gebyar Wirausaha yang ke-11 ini untuk menjadi pemenang bisnis di tahun 2025. Yang tentunya kalau di SBC itu kita yang seperti kita lakukan tadi ada 3 karakter gitu ya, ada 3 sumbu kalau kata Coach Ridwan yang nanti dalam 1 tahun itu akan digembleng bersama, mulai dari sumbu spiritual, sumbu leadership, dan juga sumbu entrepreneurship-nya di sumbu bisnisnya. Dan nanti akan ada 11 tokoh nasional, 11 tokoh nasional di mana nanti akan mewakili ketiga sumbu itu tadi. Ada tentunya yang pertama ada Coach Ridwan selaku founder dari SBC, ada Kek Jamil Azzaini. Nah, siapa lagi yang tidak kenal beliau? Beliau kalau sudah berkaitan dengan leadership, wah pembahasannya luar biasa. Bahkan beliau juga salah satu guru dari gurunda kita, Coach Ridwan Abadi. Juga akan ada Kiai Toha, lalu ada Mas Nanang Nelongso, ada Mbak Wijiasi, terus Presiden SBC, dan masih banyak lagi pemateri-pemateri lainnya. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan kesempatan emas untuk kita belajar bareng-bareng dengan guru-guru kita, dengan pemateri-pemateri hebat skala nasional untuk menjadi Be a Winner. Dan ada info lagi dari panitia untuk selanjutnya. Nah,
untuk selanjutnya ada agenda webinar selanjutnya di tanggal 26 Januari. Nih, silahkan bisa dicatat tanggalnya, bisa di-note di Google Kalendernya. Apa yang akan dibahas? Yaitu KPI. Nah, kalau sudah ingin bisnisnya melesat, kita perlu yang namanya KPI. Nah, KPI yang tepat bikin bisnis melesat yang akan dibawakan oleh Abah Rom. Abah Ramadan, beliau ini adalah seorang founder dan juga direktur utama Prequin Consulting. Kalau nggak salah beliau juga bisa kalau butuh sertifikasi ISO. Nah, kita akan belajar langsung kepada ahlinya, yaitu Abah Rom di tanggal 26 Januari tahun 2025, hari Minggu jam 19.30 sampai jam 9 malam. Baik, mungkin itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Tanjung selaku pemateri dan juga seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mari kita sempurnakan acara belajar pada malam hari ini agar lebih sempurna. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf dan pamit undur diri dan sampai ketemu di acara webinar Road to GWU ke-11 menjadi pemenang bisnis di tahun 2025. Sampai ketemu di GWU 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.